kita ngajak nih orang-orang kaya nih, ayo barang-barang yang udah nggak kepake keluarin deh, karena bisa jadi yang menumpuk harta karun buat orang lain. Dan tentunya yang menjadi motivasi apa? Oh ternyata hero tidak mengambil keuntungan apapun dari barang-barang tersebut. Kita kasih solusi. Ini gimana ceritanya orang-orang kaya nih barang-barang ngelelang nih ya. Sepeda road bike harga 75 juta dijualnya jadi 23 juta. Sepeda Sinelli ini 36 juta jadi 13 juta. Jam Sunto 5 juta jadi 1 juta. Ini lelang-lelang nih luar biasa nih. Nanti cerita ya, ini event-event yang ini sahabat-sahabat saya nih, Masya Allah nih bikin event kok bisa mengetuk hati orang-orang kaya yang kayaknya dirasa nih kayaknya udah gak mikirin tentang apa ya, dunia mungkin dipikirkan tapi menjauh dari hisap yang banyak dan panjang kali ya. Masya Allah. Ya lanjut ya, ini tech hair. Tech hair tuh original. Tech hair original. Iya. 10 juta. Gila dilelang juga loh. Habis tech hair, habis itu sepatu Hoka 100 ribuan. New Balance jadi 100 ribu. Luggage bag LV, Louis Vuitton dilelang jadi cuma 2,5 juta rupiah. Gue malu nih kayak gini nih. Kok bisa-bisanya orang sebegitu apa ya, mengejar pahala. Wah, Bang Zul, Errol, ini kawan-kawan dari Hero nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu balas dengan kebaikan nih. Amin. Allah berkahi semuanya, Allah barik fik. Ini saya pun juga akhirnya jadi terketuk sepatu-sepatu yang bukan produk lokal saya tuh. Ada kata bukan produk lokal. Bukan produk lokal. Ya. Dan jujur bukan karena memang ente-ente semua di sini, tapi kayak memang saya sudah mendekat kepada produk lokal. Jadi ya memang mungkin udah qadarullah, Allah takdirkan kita bertemu, dan saya mengundang teman-teman Hero di sini karena eventnya minggu depan. Bahwa ini ada kabar gembira buat kawan-kawan yang memang pengincar barang-barang apa ya, pre-love kali ya bisa dibilang. Habis itu barang-barang ini yang bisa didapatkan dengan insya Allah kualitas yang luar biasa, tapi harganya harga-harga lelang gitu lah ya. Betul. Yang sepenuhnya nanti bisa jadi mungkin bantuan sosial apa segala macam ya. Betul. Tapi uniknya adalah kalau barang-barang ini sudah habis, berarti kan kehabisan dong orang-orang yang datang ke event tersebut. Oh ternyata masih banyak orang-orang yang di luar sana nyumbang, donatur dan lain sebagainya ya. Jadi kan Ini kita bahas dari awal deh. Masya Allah. Apa sih sebenarnya visi misi dan juga objektif Bang Zul, Errol di Hero ini? Hero coba sosial medianya dong. Ini udah event yang nantinya insya Allah ketiga ya? Yang ketiga insya Allah. Iya ketiga ya. Jadi dari ketiga ini yang insya Allah nanti akan minggu depan, nanti kita kasih tahu tempatnya di mana dan lain sebagainya. Baik. Latar belakangnya ini dia nih sosial medianya Hero Projects. Wah 7 ribuan. Jadi awalnya kepikirannya gimana nih Bang Zul? Nah jadi intinya kita di rumah tuh banyak barang-barang lah ya, sepatu, jaket, jam tangan, kamera. Karena kan memang dulu kehidupannya nggak lepas dari style-style seperti itu gitu. Terus barang kok numpuk gitu. Nah karena juga kita ngelihat bahwa, ini barang nggak digunain nih. Karena sekarang udah lebih pakai sendal kan, udah nggak pakai sepatu juga gitu. Akhirnya ya udah. Terus juga kita inget tuh ada sebuah hadis yang bilang bahwa tidak akan beranjak kedua kaki seorang hamba sebelum ditanya 4 hal tuh kan, ilmunya, umurnya, waktunya, termasuk hartanya gitu. Buat apa gitu kan. Akhirnya ya udah deh kita kepikiran untuk bikin sebuah pasar, bukan pasar sih, ngajak teman-teman barang-barang di rumah kalau yang numpuk kita keluarin yuk, daripada numpuk mendingan kita jual, hasilnya kita donasiin, toh juga nggak bermanfaat juga kan di rumah kan, kalau lebih begitu sih. Awalnya tuh bikinnya di lapangan masjid rencananya, niatnya gitu. Cuma alhamdulillah qadarullah, karena kita akhirnya ketemu teman-teman yang sevisi bahwa ayo deh harta kita harus kita donasiin, harus kita gunain ke hal-hal yang bermanfaat, umur, ilmu, waktu juga. Ngobrol sama teman-teman yang lain, datang. Akhirnya ketemulah yang punya harta, udah bikin di tempat gue aja deh. Di mana? Di Half. Pertama tuh gitu. Oh, Walking Drums di Walking Pati Unus. Yang dekat Al-Azhar. Iya. Awalnya kita kasih ngobrol tentang semangatnya Hero aja. Terus gede nggak tempatnya? Karena emang kita nggak tahu. Ya coba lihat aja. Jalan lah kita ke situ. Masya Allah gede banget. Yang tadinya kepikiran di lapangan masjid jadi di sebuah seperti Wedding venue lah ya. Wedding venue yang besar, AC dan mewah kayak gitu kan. Gratis lagi dikasih tempat 2 hari. Itu value tempat gratis. Terus kita ngobrol lagi sama teman-teman yang lain, sama Borneo Flasher, Bang kita punya gerakan begini.
Anda punya duit nih 25 juta nih gunain buat biaya operasional awal. Jadi bener-bener zero akhirnya kita bikin gitu sih. Udah, syat. Gitu. Dan gerakan ini kan memang ternyata banyak sekali orang-orang yang berduit gitu ya. Betul. Yang akhirnya ikut serta gitu ya. Jadi barang-barang nggak kepake, branded loh. Ini branded semua loh. Nah, Ya, sepeda-sepeda road bike. 75 juta kali itu mungkin barunya. Iya, Iya kan? kurang lebih, Bang. 80 juta juga ada tuh. Tiba-tiba dilelang bisa jadi harga segitu gitu ya. Jadi ini simbiosis mutualismenya dapat tuh. Orang yang memang mungkin tadinya nggak sanggup untuk beli barang-barang yang bisa dibilang karena ngincar mungkin kualitas, karena ngincar brandnya, ya kan, powerful dan lain sebagainya. Dengan ada seperti ini akhirnya bisa dapat manfaatnya. Betul. Orang-orang yang memiliki barang-barang tersebut ringan dari hisab, insya Allah, Nah, ya kan. betul. Berbagi manfaat juga kan, sebaik-baik manusia bermanfaat buat orang lain kan. Benar. Mungkin sejauh ini ada yang ngincar di rumahnya, ya Allah tetangga gue sepedanya begitu, ya sudahlah kita doain aja, semoga dia dipakai buat jalan kebaikan dan sebagainya. Bisa dapat juga, ya kan. Nah, antum juga memberikan wadah seperti ini, gitu ya. Nah artinya mungkin ke Errol bisa cerita juga, Rol. Totalnya ternyata banyak juga ya, yang kalau dipikir-pikir mengenai donasi yuk gitu ya. Kan mereka resisten ya dengan donasi. Kayak lo minta-minta barang gue nih gitu ya. Tapi apa yang bikin akhirnya mereka tuh jadi punya satu dorongan untuk ikutan dalam gerakan ini sih? Ya, Masya Allah. Syukran Pak Derin. Iya, Kita Afwan. ketemu lagi nih, Masya Allah. Jadi Yoi. justru dengan barang ini ternyata lebih mudah kita ngajak teman-teman untuk ngeluarin barangnya gitu. Karena menurut mereka mungkin di rumah udah nggak kepake, Pak. Gitu. Menurut mereka udah tergeletak aja gitu. Padahal sebenarnya itu bisa bermanfaat, bisa bernilai value lain buat teman-teman yang membutuhkan kan gitu. Jadi alhamdulillah akhirnya dari situ tuh pada banyak tuh yang ngedropin barang ke Hero tuh. Akhirnya ada mesin kopi, ada sepeda motor, ada sepeda, ada ibu-ibu datang malam-malam bawa rice cooker, bawa juicer gitu. Karena buat mereka mungkin udah nggak kepake gitu, tapi mungkin di luar sana ada banyak yang butuh gitu. Jadi alhamdulillah akhirnya sampai sekarang banyak barang-barang bermanfaat yang datang ke Hero. Ada teman-teman yang bisa butuh, bisa beli. Hasilnya tadi yang Bang Sul sampaikan bisa buat dakwah sosial. Kurang lebih gitu, Pak. Oke, dan itu bagi hasil apa gimana Bang Zul? Enggak full. Justru yang menarik bagi mereka nih ya, yang menarik bagi mereka adalah bahwa Hero ini menjadi wadah mereka untuk beramal dengan bentuk barang satu gitu kan. Karena memang kan barang-barang yang udah kita nggak pakai sebenarnya juga kita pengen pindahin, cuman kita bingung nih, ini mau ditaruh kemana? Ya, Anda nggak nyindir saya kan? Enggak. Di ruangan saya, Iya. ya ampun. Mau kita kasih juga kasih ke siapa, belum tentu cocok nomornya juga. Nah jadi Iya. kan kita ngajak nih orang-orang kaya nih, ayo barang-barang yang udah nggak kepake keluarin deh, karena bisa jadi yang menumpuk harta karun buat orang lain. Dan tentunya yang menjadi motivasi apa? Oh ternyata Hero tidak mengambil keuntungan apapun dari barang-barang tersebut. Masa ya, kan sebenarnya kalau ngomonginnya NGO atau CSR atau apapun itulah ya, Iya. donasi itu kan boleh kata peraturan. Mohon maaf, waktu itu kan peraturan dari pemerintah kalau nggak salah 12%. Iya. Iya, 10-12% kita bisa. Waktu itu CEO-nya mampir ke sini, Fikra sahabat gue tuh dia cerita dia malah ngambil kalau nggak salah cuma 5%. Karena mungkin kehati-hatian ya. Iya. Tapi kan artinya boleh. Iya boleh, tapi kita lebih milih untuk enggak gitu. Karena kan kita bisa melakukan hal lain untuk menutupi biaya operasional. Dengan cara Membuat pasar itu, membuat Hero Good Star Market. Di sana kan juga tidak hanya ada tidak hanya barang donasi, tapi ada barang pre-love yang mereka bisa sewa booth, barang-barang dead stock ataupun defect atau barang-barang baru. Nah, mereka sewa booth. Nah, dari sewa booth itulah yang digunakan untuk kegiatan operasional. Dan itu pun juga dari hasil tempat yang disewain itu sepenuhnya dikembalikan kepada dakwah sosial. Saya akhirnya menemukan satu value terselubung yang selama ini tanpa mengurangi rasa hormat buat pelaku pekerja event lah ya. Yang memang notabene-nya ya keren, betul. Anda memberikan wadah, pertemuan, pameran gitu ya. Cuma memang yang kita lihat, mudah-mudahan saya salah ya. Ya udah, ya begitu lagi. Pulang bawa apa? Ya bawa barang. Terus apa yang dijadikan satu pesan moral? Ya barang gitu. Mungkin akhirnya nggak dapat sesuatu dalam tanda kutip ya. Hal-hal spesifikasinya kayak misalnya nggak tahu lah ya akan jadi akhlak mulia kah, akan jadi adab yang luar biasa kah, apa segala macamnya. Tapi kan dengan seperti ini kan mereka pulang nanti bisa tambahin ya. Bawa ke rumah, ini barang yang gue dapat dari orang-orang kaya
yang ternyata mereka pun juga rela untuk memberikan barang ini gitu, dan gue bisa dapat manfaatnya dari barang yang murah ini yang tadinya mungkin harganya bisa 2-3 kali lipat, tas Hermes, ya kan, sepeda dan seterusnya gitu kan. Bisa jadi mungkin akhirnya menjadi satu pesan dakwah yang besok-besok kalau saya punya duit, malu nih orang-orang itu aja ngeluarin, masa saya nggak. Itu yang akhirnya dijadikan satu bekal ketika pulang ke rumah setelah menghampiri pameran-pameran yang dia datangi gitu ya. Nah, ini kan menjadi satu positioning menarik ya. Pameran udah volume ketiga, tapi isinya adalah barang-barang seperti itu gitu ya. Nah, dasarnya berarti apakah memang untuk hanya sekedar diferensiasi saja? Karena dengan banyaknya pameran-pameran yang di luaran sana, atau seperti apa Bang Zul? Mungkin dari sisi spiritualisme kita harus gali nih. Maksudnya keresahan apa lagi sih sebenarnya sih? Ya, sebenarnya begini sih, kita nih mencoba untuk mengamalkan ilmu sih. Makanya ketika kita bicara tentang hero, kita nggak bicara tentang hero, tetapi tentang nilai, tentang value-nya hero. Hero ini sebenarnya apa sih? Hero ini kita bikin memang sebagai yayasan murni dakwah sosial. Satu, yang landasannya adalah tadi hadis yang tadi tuh, tidak akan beranjak kedua kaki seorang hamba sebelum ditanya 4 hal. Intinya kita hanya kepengen, yuk lakukan perbuatan baik supaya hisab kita ringan. Dengan apa? Dengan bantu orang. Orang siapa? Semua orang butuh bantuan. Mau kaya, mau miskin butuh bantuan. Gitu kan? Yang kaya butuh nih penyaluran dari harta-hartanya. Dia mau kemana? Tempat yang amanah. Ini ada nih salah satunya hero. Dalam bentuk apa? Nggak harus dalam bentuk uang. Dalam bentuk barang, hero terima. Bahkan ada yang ngirim 3.000 baju baru loh. Jangan salah loh. Kita mintanya baru bekas, tapi dikirim 3.000 baju baru loh. Wow. Ada yang kirim 1 tas koper, semua isinya 1 koper gede, itu tas perempuan KW1 dan bahkan ada yang asli di dalamnya. Jadi ini banyak banget. Ternyata ketika kita berjalan bersama dengan orang-orang yang sefrekuensi, kasarnya gini, kita cari teman-teman nih, mau nggak kita bikin gerakan ini? Ini murni sosial loh, jangan berharap gaji loh. Ini benar-benar kita siapin 3 hari kita besok untuk itsar, untuk mikirin orang, bukan untuk mikirin diri kita sendiri. Buat kita sendiri masih ada 362 hari, kasarnya gitu sih. Cuma mungkin terdengar klise ya, tapi memang kita jalan terus ya pelan-pelan, karena ini dakwah dalam artian bahwa nggak ada target yang optimis, ambisius, enggak gitu. Yang penting lurusin niat, jalan sama orang-orang yang sefrekuensi. Yang kasarnya kalau mungkin lihat Instagram hero, coba lihat deh. Coba ke bawah. Ini maksudnya ustadz-ustadz yang ada di video-video ini beliau berarti ngisi-ngisi yang ada nggak ngisi di acara hero? Sebagian ngisi, sebagian besar nggak. Lah kok mau bersuara untuk gerakan hero? Ya karena kita kasih tahu, kita terangin sama ustadz bahwa ini kita ada yayasan seperti ini, kita jelaskan kepada ustadz, dan mereka mau support tanpa harus mengisi di acaranya. Wow. Jadi ajakan sedekah, pengingat tentang hisab dan segala macam disampaikan sama ustadz. Nah coba lihat deh. Wow. Hafizahumullah. Semoga Allah selalu jaga guru-guru kita nih. Ustadz Badrussalam, Ustadz Farhan Abu Furaihan. Tadi ada Ustadz Ali Hasan Bawazir. Coba lagi kita scroll dulu. Coba. Nah nih kita lihat profilnya dulu ya. Siapa akhirnya yang mengajak membersamai gerakan hero ini ya? Ustadz Ahmad Bazar, Ustadz Ega, Ustadz Nizar, Ustadz Abdurrahman Zahir, Ustadz Muhammad Syar'i, Ustadz Hamdi. Banyak masih di bawah lagi. Tapi kalau dilihat nih, coba terus pelan-pelan. Oh, Ustadz Khalid Basalama, Ustadz Subhan Bawazir. Yang ini kemarin di acara Connect terus lagi ke atas. Oh, acara Connect ya. Nah, di sini kita bisa lihat nih Bang Dery. Iya. Gimana belang-belangnya postingan hero gitu. Oke. Jadi intinya begini, kita semua nih relawan. Bagi yang bisa bikin poster, tafadhol bikin poster. Kita kasih briefnya. Stylenya gimana? Sebisa antum. Yang kita butuhin, yang penting informasi yang mau kita sampein sampai. Gitu kan? Tidak harus bagus seperti yang kita bayangkan dengan selera kita, enggak. Tapi lebih ke penting, lu ikhlas nggak ngerjain nih? Ikhlas, kerjain. Lu gitu aja gitu. Jadi ya kita lebih butuh orang-orang yang seperti itu gitu. Bukannya kita nggak butuh orang jago, butuh gitu. Tapi masalahnya relawan banyak. Masalah kan semua bekerja di tempatnya masing-masing. Makanya yang bisa bikin ya bikin. Makanya kalau lihat belang-belang banget, iya emang belang-belang. Oke. Nah ini apa triggernya? Mungkin bisa di-share juga di sini ya. Meskipun tanpa harus mengkomposisikan, mengkapasitaskan mungkin antum sebagai dalam tanda kutip ustadz, tapi mungkin menyambung lidah dari ustadz-ustadz kita, biar menjadi satu daya tarik atau mungkin trigger
terpanggilnya, terpantiknya teman-teman semua yang memiliki harta. Sebenarnya apa sih yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW gitu terkait yang tadi ya akan ditanya 4 hal gitu ya, atau mungkin yang lainnya sebagainya. Maksudnya coba disambungkan lidahnya dari para ustadz-ustadz dan guru-guru kita gitu ya. Maksudnya kenapa akhirnya mereka mau gitu, atau mungkin bahkan ada janji dari Rasulullah SAW, janji dari Allah Jalla wa'ala dan seterusnya gitu. Ya, tentu kesadaran juga timbul dari bukan cuma kita ya, dari guru-guru juga banyak yang timbul kesadaran itu karena mereka juga kan banyak banget gamisnya. Ustadz pun juga ikut. ada yang bawa dari tangan beliau sih. Iya, Ustadznya. iya. Jadi Ustadz tuh bawa bukan cuma baju dia, baju istrinya, baju anaknya, baju dia. Masya Allah. Jadi misalnya 3 kantong, 4 kantong gitu ya. Ya karena kan memang nggak dipungkiri semangat membeli lebih besar daripada semangat memberi. Makanya lemari kita penuh kan. Iya, ini keren banget lagi quote-nya ini. Semangat membeli lebih besar daripada semangat memberi. Iya. Iya lagi. Iya. Hati-hati tuh di situ tuh. Makanya. Tanpa sadar barang-barang kita pasti ada hisapnya. Betul. Dan intinya sih kan orang tuh kepengen pasti berlomba-lomba dalam kebaikannya ketika udah mulai mengeluarkan, ngelihat yang lain mengeluarkan. Oh iya ternyata banyak nih, banyak. Ya, gitu. Tapi ini gimana Bang? Biasanya kan ada satu meme ya atau stigma. Belum lama justru jadi mengingat meme ini. Tadinya orang numpuk di lemari. Tapi begitu ada yang bilang nyeletuk aja keluarganya. Kalau memang nggak kepake disumbangin aja. Bentar tiba-tiba mendadak jadi penting. Mendadak jadi penting. Ini kepake. Padahal itu nggak kepake gitu loh. Itu gimana cara menepis stigma? Mungkin bisa dikasih masukan input lah buat yang sekarang akhirnya masih jadi generasi mendang-mending. Kan itu sering terjadi lah. Sering terjadi. Tahu maksud Anda tahu ya? Tahu ya begitu tiba-tiba. Wah, lemari penuh numpuk nih. Wah, udah sempit, sumpak, diselip-selipin tuh pakaian-pakaian tuh. Nanti nyeletuk aja mungkin istri, nyeletuk aja mungkin adiknya. Bang, ini nggak kepake bang, barang-barang lu jarang pakai yang kayak gini-gini. Oh, sumbangin aja. Iya sih boleh, tapi bentar. Ini masih kepake. Tiba-tiba jadi kepake gitu. Tiba-tiba jadi penting. Itu gimana tuh ya? Iya itu memang kendala kita sama-sama semua ya. PR bersama ya. Lah. Aduh. Ya, udah turunin semua nih. Kayak ini masih cakep nih. Ini oke buat tidur nih. Ini oke nih buat ini gitu kan. Nah cuma kan memang ini ketolong juga nih dengan kita terlibat di dalam gerakan ini, otomatis kita harus jadi pionir kan. Mau nggak mau kan kita harus nyontoin juga nih gitu kan. Harus jadi orang pertama yang ngasih gitu kan. Ya tentu proses lah. Buat kami juga bukan hal yang mudah ya untuk bisa memberikan yang terbaik yang kita punya. Tapi paling tidak udah mencoba pelan-pelan sesuai dengan levelnya aja gitu. Gitu. Ya, nggak jadi. Bukan karena nggak produk doang ya, berarti ya. Bukan produk doang ya, tapi ternyata jasa juga diberikan ya. Yang ceritain dong travel umroh itu kan jasa. Kok ada orang ngasih jasa, terserah mau dalam bentuk uang, dalam bentuk apa. Kok bisa-bisanya ngeberangkatin 40 marbot. Ini dari donatur juga? Bukan, 6, dia berangkatin 6. Jadi gini, kan setiap event hero itu dia punya misi. Punya misi dari ngajak orang ngumpulin barang donasi itu punya misi. Yang pertama kita ngajak orang, yuk kumpulin barang-barang yang nggak kepake. Dari barang-barang yang nggak kepake kita bisa bantu warga Palestina tuh. Orang pada ngumpulin rame-rame tuh, kita jual. Jadi total kumpulan barang yang jumlahnya ribuan, banyak banget ya pokoknya. Itu kan kita jual murah ya. Mereka udah diserahkan ke hero, nggak perlu tahu dijualnya berapa. Karena kan yang paling penting kerelaan hati mereka ngeluarin gitu kan. Udah kita jual kurang lebih harganya 250 juta semua tuh. Wow. Tapi bukan 250 jutanya, mungkin bagi sebagian orang 250 juta kecil. Tapi berapa ribu barang nih, berapa kolaborasi, berapa banyak kolaborasi, berapa banyak ikut, tangan lah ya yang ikut itu gitu. Nah kita serahin ke Palestina. Nah yang kedua, yuk kumpulin barang-barang lagi. Buat apa? Buat beli sembako, buat modal awal kaum muslimin mengawali Ramadan. Kita bagiin tuh, dapat 250 juta lagi kurang lebih. Kita bagiin ke 10 masjid. Dibeliin sembako, dibagiin tuh ke orang sekitar masjid, yang orang-orang miskin di sekitar masjid untuk modal awal Ramadan. Nah yang ketiga ini kita punya cita-cita memberangkatkan para marbot dan guru ngaji yang belum pernah berangkat umroh, yang usianya di atas 40, sudah 5 tahun mengabdi minimal gitu kan, dan belum pernah berangkat umroh, kita mau berangkatin. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini nih, sebelum event dimulai kita sudah terkumpul 12 orang yang bisa kita berangkatin gitu, donasi dari teman-teman. Termasuk donasi dari travel umroh tadi, ada yang mau berangkatin 6, saya berangkatin 6 deh, oke gitu.
Berarti bisa juga dong yang teman-teman semua misalnya tahu tentang project yang dalam waktu dekat untuk dijalankan ini, terserah mau bentuknya apapun itu bentuknya, mau Anda seorang travel umroh pengusaha gitu kan, mau mungkin ada duit lebih misalnya, Betul. atau mungkin punya masjid misalnya mau ngirimkan marbotnya misalnya. Boleh banget. Iya boleh kan? banget. Atau pengurus-pengurus yayasan apa segala macam. Oh, marbot gue nih kalau gitu deh. Karena terketuk kok yang lain aja pada ngasih marbot. Kita juga pengennya berangkatin umroh gitu ya. Itu masih membuka untuk sekarang. Iya, karena saat ini kan kita targetnya 40. Nah, baru terkumpul biaya sekarang kurang lebih untuk 12 orang 360 juta. Ini sebagian dari hasil penjualan barang-barang donasi tadi ya, sebelum event besok, dan juga dari ada donatur yang pemilik umroh yang ingin berangkatkan 6 orang gitu. Nah, Dahsyat. event besok lanjutan dari penjualan barang-barang tersebut gitu. Kita ngomongin event, kita runut satu persatu Oke, ya. Ini saya rasa mungkin teman-teman semua di sini orang-orang kaya memiliki kelebihan barang kayaknya mau ikut serta nih. Sabar, gimana caranya sebenarnya saya udah sematkan sih di bawah sih. Siap. Ya kalau sama teman-teman colongan mungkin sebenarnya kalau tayangan ini dari YouTube di deskripsi udah tahu kemana arahnya. Insya Allah kasih solusi juga kita confirm. Saya langsung approve, saya ikut gerakan ini. Oh, Oh, Masya Masya Ayo wadah-wadah penonton-penonton yang Anda mengaku loyalis kasih solusi. Ayo kita ramaikan gerakan ini ya. Ya sepakat teman-teman semua ya. Nah tapi sebelum nanti ke event yang minggu depan insya Allah nanti di tanggal 27, 28, 29 27, 28, 29 ya. Cluenya adalah di Tangerang Selatan. 6. Di Bintaro. Wah, kerucut banget cluenya tuh. Ya, sebenarnya saya mau rahasiain biar teman-teman juga ikut nonton dulu sampai akhir nih, tapi anyway begitulah. Yang pertama, apa ada kisah menarik? Event pertama, kedua baru nanti kita runutkan. Nanti ketiga nanti kan yang memang lagi kita bahas sekarang nih. Buat teman-teman juga ikut serta, banyak barang-barang pre-love yang luar biasa. Anda juga bisa dapatkan dengan cara yang harga yang murah dan seterusnya. Yang pertama gimana, cerita apa? Keberhasilan, success story lah. Atau kisah-kisah yang akhirnya menjadikan satu momentum yang luar biasa yang mungkin akhirnya sekarang jadi diingat yang tak terlupakan gitu. Masya Allah. Ya. Cerita. Pada. Nah, gimana? Iya Bang Jul yang harus. Ya, jadi Ya. intinya di event pertama kan kita ya anak filmmaker gitu kan, Oke. orang IT. Jadi Ya. kita ini semua berlatar belakang bukan orang event Nah. gitu ya. Oke. Tapi kalau kata seseorang bijak kan kita nyamain diri tuh dengan tatapan ke depan bukan tatapan ke belakang gitu Oke, gitu ya. oke. Nah, akhirnya terjadilah Hero 1 tuh yang notabene ya itu tadi dibilang semua biaya dari nol, ada yang nyumbang tempatnya, Oke. nyumbang biaya operasional dan segala macam gitu Oke. ya. Dan terjadilah di situ 50 booth yang ikut serta Wow. gitu. 50 booth yang ikut serta. Dua hari ya? Dua hari, ya, Bang? 2 hari. 50 booth ikut serta. Terus ternyata yang datang tidak begitu banyak. Cuma sekitar 1.200 orang. Di tempat sekitar sekian square meter ya. Yang Di datang? situ. Iya. Ah, Iya, ini bukan ini ya, tapi lebih ke arah gini sih. Di situ akhirnya semua nyaman, semua merasa keluarga. Karena di Hero itu kita selalu bukan hanya sekedar mengundang orang. Kita kan tenan ini kan undangan, ikut undangan gitu. Di situ kita perhatiin mereka. Dari mulai persiapan masang booth dan segala macam kita tanyain ada masalah apa enggak, siang juga ada masalah apa, penjualan bagaimana dan segala macam gitu ya. Benar-benar masalah makan pun kita urusin. Supaya mereka nggak repot-repot. Berapa orang di boothnya, Ya. mau pesan makan apa, kita ngurusin tuh. Jadi mereka benar-benar kita buat senyaman mungkin lah, sedemikian kekeluargaan di dalamnya gitu ya. iya. Terus karena tempatnya enak, tidak terlalu rame, anak-anak juga bisa Main-main, bisa lari-lari. main-main, lari. gitu. Jadi suasananya tuh nyaman sekali. Di situ kita dapat satu kesan bahwa kita kalau bikin acara minta yang berkah kali ya. Jangan yang ramai. Jangan yang berlebihan gitu. Berlebihan Karena kalau gitu. berlebihan pun orang susah jalan, ada ikhtilat, ada ini dan segala macam, itu juga bukan sebuah poin gitu. Yang paling poin kan adalah acara ini berkah, semua tenan dapat faedah dari situ Amin gitu. ya Rob. Iya, iya. Nah, terus yang paling terpenting adalah ketika kita dengan tenan ini kan kita selalu ngobrol kayak gini nih. Kita kasih tahu nih bahwa hero itu apa. Nah, kita memasukkan nilai-nilai hero itu bahwa mereka itu di sini bukan cuma hanya bukan bermuamalah, tapi juga antum semua kita sama-sama membawa misi dakwah nih, membantu kaum muslimin gitu. Nah, ajaibnya setelah acara selesai, bagi mereka-mereka yang nilai-nilai hero ini masuk, habis selesai mereka ngehubungin, ini ada kelebihan rezeki nih, ngasih 1,5. Ini ada kelebihan rezeki nih, ngasih 2,5. Bayangin, ada nggak event-event yang setelah selesai ngasih duit ke penyelenggara? Bukti konkret Enggak, bahwa Di ini depan Allah udah sewa, berkahi bayar insya Allah. sewa. Di Apa? depan udah bayar sewa, di belakang ngasih lagi Ngasih mereka duit lagi. gitu. Masya Allah. Karena dia tahu semua duit yang dikasih itu bukan dilariin ke dakwah semua, tidak diambil buat hero. Hero cuma hanya menggunakan hanya sebatas biaya operasionalnya aja.
gitu. Karena kan kita bikin merchandise, kita jualan booth, kurang lebih seperti itu sih. Allah mudahkan. Nah, terus booth-nya yang tempat pre-love-nya paling banyak di booth-nya Hero itu. Ya, Hero Penampungan barang ya. ya, Hero punya booth. Kalau yang lain kan biasanya booth pre-love tuh 2x2. Nah, Hero punya booth 6x3 gitu, besar. Hero paling besar. Oh, itu mayoritas di situ ya. Iya, semua di Meskipun situ. di booth-nya tenan-tenannya juga bisa buka pre-love juga. Bisa. Iya, bisa. Tapi semua berjalan beriringan, berdampingan, semua punya pasarnya. Rezeki nggak ketukar. Walaupun di booth Hero sini gamis bagus 20.000, di sana 100.000, ya sama aja. Semua punya pilihan. Gitu sih. Oke. Gitu. Itu cerita yang pertama. Iya. Cerita yang kedua gimana? Pasti pelonjakannya luar biasa kan karena memang udah secara the power of mouth gitu, Masya mouth to Allah. mouth. Iya, yang kedua ini kita di AD Premier. Nah, di AD Premier lucu lagi nih. Yang punya AD Premier tuh entah tahu dapat dari mana. Dia dapat flyer tentang Hero. Terus dia udah ngumpulin barang-barang ini si ibu Ownernya. Ini di Premier hotel kan? AD Premier seri 5 tuh. Gedung kantor, Apa namanya? kantor, Gedung kantor, lah, kantor, gedung kantoran gedung yang di kantoran. atasnya biasanya kan? Iya, di lantai 10. Yang biasa Iya, berdaurah, iya, Pak. iya, Yang biasa iya. berdaurah. Saya pernah situ juga tuh. Nah. Oke, terus. Lantai 10. Terus ternyata si ibu ini dapat flyer itu dan dia tergerak kepengen Donasikan. mendonasikan barang-barang dia. Akhirnya kita ketemu, ngobrol lagi. Bu, ini begini. Oke, yaudah bikin di atas. Gratis tempatnya. Ai. Iya, kita cuma bayar ya listrik lah ya segala macam, tapi Iya, secara nasional. tempat nggak ada udah. Nah. Terus dia udah siapin semua barang-barang dia berkardus-kardus tuh. Habis barang-barangnya kita duluin dulu bagi karyawan-karyawannya mereka. Nih, pilih dulu karyawan, nanti selesai baru kita bawa ke atas. Jadi barang-barang ibu dari karyawannya juga disortir juga sama karyawannya, terus baru ke atas. Hasilnya tuh kan si AD Premier juga punya masjid kan. Sebelahnya persis ada masjid. kan. Nah, sebagian dari hasil penjualan itu kita bagiin ke 10 masjid nih duitnya. Sekitar 25 juta satu masjid, dibagiin ke masjid itu juga, ya dibagi lagi, dijadiin sembako buat karyawan-karyawannya lagi gitu. Jadi Dahsyat. berputar begitu sih. Ya di mana kita mau ke Ad Premier aja pasti nyewa loh, tapi Iya, alhamdulillah. oh ya. Ya, alhamdulillah. Allah pasti mudahkan ya. Iya, Masya Allah. Yang kedua, nah yang ketiga ini kira-kira ada dobrakan apa lagi nih, Bang Zul, Errol? Coba deh. Ini kita penasaran nih. Ini kayaknya saya rasa teman-teman nggak sabar nih untuk coba. Terserah lah, Anda pilih lah. Mau jadi supplier atau mau jadi visitor atau mau jadi apa aja nih? Berjalan Iya. pakai sponsor nggak sih? Enggak. Pakai sponsor. Sponsor biasanya sih sponsor lebih ke arah sponsor yang kecil-kecil. Ya, ada Paragon ikut, CAF. Alhamdulillah. Oh ya, Paragon Kaf ikut. Ikut dong. Udah 2 kali ikut. Mas Salman pernah saya undang sini juga. Iya, Oh iya. iya. Dah, saya kan Kaf bro banget. Masya Allah. Kaf bro, iya nggak? Mas Salman, oh ya Kaf bro saya. Ini dia nih. Akhirnya kita sampai di obrolan yang nanti insya Allah tanggal 27, 28, 29 September 2024. Iya. Ya. Ada sesuatu apa lagi nih? Bazar pre-love and brand new, berarti ada yang baru juga. Iya. Ada. Workshop, Dialog Hero. ada pelatihan UMKM juga. Apa gimana? Insya Allah. Tapi saat ini belum ada nih. Mungkin Boleh kasih saya mau solusi. boleh Nah, kasih itu solusi dia. mewakafkan Oh, ilmu, pasti. waktu, tenaga Boleh kami. banget, boleh banget. Ahlan wa sahlan. Ayo dong. Dengan senang Bener hati. ya? Bener banget. Apa Masya yang Allah. bisa kita support nih? Masya Allah. Iya. Ini mesti nanya sama gurunya, jangan nanya Dah. sama kita gitu. Jadi ini sangat menarik banget nih kalau bisa gitu ya. Ada pelatihan buat UMKM yang ada di pasarnya Hero itu luar biasa. Mereka dapat nilai plus berarti Iya, ketika ikut boleh. pasar ini. Gitu. Terserah mau bagaimana cara jualan produk baru atau bagaimana cara jualan produk pre-love kan? Bener. Nah, Iya. Masya Allah. Kita juga ada beberapa dapat kesempatan kemarin Allah takdirkan untuk nge-grooming ya, untuk ngebina kawan-kawan yang apa istilahnya zaman sekarang tuh jual-jual barang-barang bekas tuh apa? Thrifting. 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 Banyak juga binaan-binaan kami di thrifting yang di TikTok Live, Ada di ya? Igol. Ya, kita kan ada dikasih solusi bisnis club, kita punya klub community, Ya. pengusaha-pengusaha itu free. Kopdar gratis, workshop offline. Oke, Hero daftar ya. Nggak boleh dong, boleh dong. Hero daftar. Nanti kalau mau kita buat kayak begini nih, kita kumpul. Insya Iya. Allah. Benar. Masya Allah. Maksudnya, ayolah kita bareng-bareng. Coba mungkin bisa dibocorin lagi nih, Hero Projects yang di Omo Tesando, ngomongnya gitu ya? Iya. Bintaro ya? Iya. Wow. Nah, temanya Mall ini ya? Mall. Oke, gimana temanya? Temanya besok hadiah impian. Hadiah impian Hadiah itu impian. ada lambangnya, ada icon Ka'bah nih. Iya. Jadi kita dari hasil donasi yang dikumpulin, dari barang-barang bekas yang dikumpulin sama orang-orang yang pemilik harta nih yang berlebih, yang menumpuk, kita akan jual. Dan nanti hasilnya kita ingin bisa memberikan hadiah impian bagi para marbot dan guru ngaji untuk berangkat umroh. Aduh. Jasa mereka kan luar biasa ya buat kita ya. Aduh iya Gitu lagi. loh, Bang. Masya Allah.
Itu temanya sih yang kita usung nih. Jadi bazar besok nih dari semua hasil penyelenggaraan, dari semua hasil donasi ditujukan untuk itu. Jadi bagi teman-teman yang ikut buka tenan ataupun yang datang, itu kalian sudah sama-sama mendapatkan insya Allah pahala memberangkatkan para marbot dan guru ngaji umroh. Insya Allah, Gitu sih. insya Allah. Insya Allah. Ikut andil 6 tahun. Iya. tahun. Iya. Kita gotong royong dalam kebaikan. Iya. Jadi berapapun nanti mau dulu laku berapa, anggaplah meskipun mungkin cuma berapa ribu apa segala macam, tapi sama aja Anda sudah memberangkatkan orang pergi umroh ya. Insya Allah. Berapa tenan di sana? Masih buka nggak sih tenannya? Masih. Kita runut satu persatu deh. Coba berapa roll teknisnya? Kurang lebih ada 70 tenan yang kita buka. Itu udah termasuk ada F&B, ada tenan brand yang tadi Bang Zul mention, Oke. ada tenan pre-love sama buat education juga. Ada buat education juga oke. gitu. Nah, untuk yang tenan brand sebenarnya juga mungkin tadi nambahin dari Bang Zul, banyak teman-teman brand itu kalau dari sisi teman brand mungkin problemnya barang defect sama barang dead stock. Nah, itu kan juga dihisap tuh, Pak. Jadi kita coba Pastilah. mereka buka booth di situ, kalau mereka jualnya barang-barang tersebut kan bisa murah juga ya, bisa lebih murah lah. Teman-teman yang tadi butuh barang-barang mereka, banyak yang mereka incar nih brand-brand, cuma mereka kalau beli dengan harga yang itu mungkin kurang bisa nyampe gitu. Jadi datang di Hero tuh insya Allah bisa dapet tuh barang-barang yang seperti itu. Jadi barang defect yang dimaksud adalah mungkin orang-orang ada yang perfeksionis, Ya, pasti. emang baru gitu ya. 6. Dan sempurna lah dalam tanda kutip gitu ya. Tapi ada juga yang sebenarnya nggak begitu Ya, kelihatan beda-beda kok jahitan tipis agak lah. keluar ke sini. Betul Atau sih juga bisa. sama-sama warna hitam misalnya Iya, gitu ya. benar. Oh, dia bisa dapetinnya di situ. Mau nambahin lagi, jadi di kita juga ada repair area namanya. Jadi ada rumah jahit. Jadi beli barang-barang ini kan kadang mungkin ukurannya nggak pas, atau tadi barangnya defect ada keluar jahitan dikit, bisa langsung di repair, Pak, di Hero. Nah, itu kan salah satu bentuk barang pemanfaatan barang sampai habis fungsinya ya. Jadi mungkin ada barang-barang yang sebenarnya kita masih mau pakai, cuman tergeletaknya karena rusak sedikit atau apa. Nah, itu kita coba fasilitasi juga di Hero Gustav Market, nanti ada namanya repair area gitu buat mereka benerin. Wah. Gitu kurang lebih. Mantap. Gitu. 70 tenan. Tapi sekarang masih dibuka nggak sih? Ya udah. Masih kurang lebih ada Tinggal 4 lagi ya. 3-4 ya. Tinggal 4 lagi. Ini minggu depan masih bisa dong teman-teman yang Insya pengen Allah. coba hadir. Fadol. Insya Allah. Insya Allah. Traffic insya Allah traffic keberkahan nih. Insya Orang datang, Insya Allah, insya Allah Insya Allah Allah. berkahi di situ. Berarti Amin, 4 lagi. Sebenarnya informasi lebih lanjutnya untuk daftar boothnya udah kita siapin di bawah ya. Siap. Teman-teman yang nonton dari tayangan Instagram mungkin bisa cek caption atau mungkin versi lengkapnya ada di YouTube, di deskripsi di bawahnya tuh. Silakan kontak lagi tim-tim mereka. Kita ingin menyambungkan aja sih sebenarnya. Insya Allah. Dari sisi orang yang mau naruh barang, untuk yang volume ketiga, Ya. yang bertemakan hadiah impian ini, Ya. masih bisa juga. Bisa, karena memang kalau untuk donasi barang sebenarnya Bang Dery, kita buka dari jauh-jauh hari. Coba kita lihat informasinya sekalian. Oke, terus? Jadi jauh-jauh hari udah kita buka gitu ya. Udah kita buka, terus juga nanti bagi kita ngajak juga teman-teman bisa dapat pahala standar apa pahala racing. Wih, pahala standar atau pahala racing? Iya. Apa tuh bedanya Bang Zul? Nah, Coba, kalau coba. pahala standar datang ke Hero belanja dengan uangnya didonasikan tuh dapat pahala insya Allah, karena dananya yang dibelanjain itu buat ngeberangkatin marbot umroh. Dan dia dapat barang. Dia dapat barang. Ya kan? Dia beli barang, dananya buat berangkatin orang umroh, dan dia dapat barang pula. Dapat barang, dapat ilmu juga, banyak ilmu di dalamnya. Oke. Terus mantap. pahala racing sebelum berangkat ke lemari dulu. Keluarin barang-barang yang berkualitas yang nggak dipakai. Oke. Ya. Bawa ke Hero, taruh di Dropbox-nya, habis itu belanja. Racing pahalanya. Orang kalau disuruh lu pilih motor standar atau motor racing, Oh, racing. saya racing. Gue booking racing. Masya Allah. Serius? Iya, serius. Kalau mau di situ aja. Iya. Nanti ya, Dim nanti berangkat sama bawa nanti tim kita nih. Ada yang mau ikutan apa enggak? Di Dropbox ada di situ kan? Ada. Insya Allah kita juga lagi sebarin beberapa Dropbox juga, Pak. Ada di sekolah-sekolah. Jadi kita pengen bangun kesadaran Hero ini, sahabat Nias Hero itu nggak cuma dari kita, cuman dari teman-teman yang masih anak-anak sekolah. Yeah. Itu mereka kan udah mulai tuh ya dapat uang jajan, belanja, beli-beli sepatu, beli-beli. Nah, ini nih kadang perlu kita ajak, kita kasih Oke. kesadaran yang sama. Jadi kita mulai taruh Dropbox di sekolah dan di sekolah-sekolah, di kantor-kantor. Jadi di kantor-kantor juga kita bisa kayak kasih solusi mau ada Dropbox-nya Iya, itu. bisa juga ya. Bisa banget Kita gitu. omongin Nanti tuh tinggal nanti tuh. ngedrop di situ. Waduh, gitu. sepatu-sepatu lokal kesayangan saya. Ini interlokal dan juga lokal nih ya. Ini saya ngomong aja nih ya. Ini kalau udah emosi membara,
makasih loh. Semoga menjadi amal kebaikan buat Bang Zul sama Errol gitu ya, Amin, mengingatkan amin. pengurangan hisap saya kan. Iya kan? Nah, intinya adalah kan saya suka pakai sepatu lokal ya yang memang produk goib dalam tanda kutip kan sekarang lagi Ya, happening ya, banget ya, kata-kata ya, goib ya, ya, yang ya. benar-benar lokal gitu yang kualitasnya internasional gitu ya. Ya, Kangki, Ortus gitu kan. Itu kan termasuk sepatu kesayangan saya. Nah, itu bisa juga nanti kalau teman-teman mau dapetin yang sering saya pakai itu full seriesnya Kangki itu bisa di situ juga. Masya Allah. Mantap. Masya Allah. Kita datang ke sana nanti. Insya Allah, Kita insya taruh. Allah. Serius nih, Bang? Serius dong. Oh, Masya Allah. Sebentar, boleh saya izin dulu. Jadwal saya gimana ya? Iya. Gua langsung deg-degan aja serius. Makanya saya serius nih Bang gitu. Lebih ke jadwal ya Pak ya. Enggak, Oh, maksudnya Masya kan Allah. udah ke Siap, save siap, Pak. dari kemarin-kemarin Siap, gitu siap, Pak siap, gitu. siap. Boleh bantu saya 27829. Tolong. Nanti tolong bantu. Enggak serius Dimas, coba ingetin saya dong. Cek lah ya di antara hari ini kan Anda berdua kan ada di situ kan? Ada Pasti, insyaallah. Boleh kita Dropbox barang-barang brek. Boleh. Teman-teman kalau mau insya Allah mau apa ya dapetin barang-barang saya bisa langsung datang ke sana ya, mayoritas sepatu dan juga baju. Nah, Masya Allah. Baju kan kita udah berlokal-lokal sekarang kan ya, Nah, baju-baju yang tidak lokal kita bisa taruh situ juga ya teman-teman ya. Nah ini ya, Ya, ini Dropbox-nya nih, Dropbox Hero. oh ada di Hero Storage di Jagakarsa, Ya. ada juga di Bang Hijrah. Hana Soul Food. Oh ya, kemarin saya habis makan sate padang depan Hijrah tuh. Depan ada langganan saya tuh di depan Rumah Sakit Pondok Indah tuh. Ya kan? Nah, itu di Ruko Pondok Indah Plaza Bang Hijrah ada di situ tuh ya. Dikenal sebagai kawasan DH. Nah, anak lama banget ketahuan gue ya. banget. Anak Ketahuan lama banget tuh, banget gue ya. Aztec gitu-gitu ya, Pak ya. Aduh. Iya. Aduh. Ya, jadi disitulah teman-teman tahu lah ya. Dulunya ada Insya Pizza Hut tuh, nggak tahu masih ada apa enggak tuh. Masya Allah. Habis itu ada di Hanas Soul Food Palace. Om Tito, Om Tito. Om Tito. Gitu. Bang Hamdani. Ya. Beliau Ada ngasih itu Palace. juga. Ngasih sponsor makan 3 hari full untuk 80 panitia. Nah, Ai. Mantap nih semua berlomba-lomba Ya, dalam kebaikan nih. makanya Ayo dibilang dong, ayo hero dong, nih, semuanya hero dong. modal Ayo apa dong, nih? ayo. Ya, modal menanamkan value aja ngajak teman-teman. Oh. gitu Masih sih. butuh makanan? Alhamdulillah sih. Udah sementara- nyobain Almas Fried Chicken sama kebuli abu ya belum? Ayo, Hah? Masya Allah. Yang kangen sama Albaik, insya Allah ada Almas, penggantinya untuk di negara kita tercinta tanah air. Wah, Ada betul, Almas betul, Fried betul, Chicken, boleh ada masuk. kebuli abu nanti kita bahas ya. siap. Sekolah Al Wildan, wah sekolah anak saya nih. Support juga Al Wildan nih. Masya Allah. Udah Mantap. bekerja sama. Ustadz Abdurrahim, jazakallah khair, masya Allah. Sama Omo Tesando itu Di venue, di venue. venue-nya. buat di venue-nya. Mantap. Ini bisa scan juga. Ini kita tampilin di layar aja kali di sini ya. Munculin ya. Scan donasi terbaik dengan aplikasi pembayaranmu kita munculin di sini. Silakan teman-teman. Ini Dropbox Hero. Nextnya apa nih? Ada informasi apa yang bisa kita gali? Coba enggak sih buat kolaborasi keterangan Ah, aja ini bahwa informasi. 100% dari hasil penjualan akan digunakan untuk dakwah sosial dan memberangkatkan para marbot dan guru ngaji untuk pergi umroh. Iya. Umrohnya kapan? 29 November insyaallah. Insyaallah. Boleh maju dikit nggak? Kalian ikut. 12 November. Oh gitu ya? Iya. Oh Masya Allah. Iya kan? Barang apa sih nih? Kasih umroh. Oh gitu ya? Ini kasih umroh. Ah. Kalau misalnya mau dibarengin, Oh gitu ya? Tapi budgetnya masuk ya bang? Jadi ini sebenarnya ya nanti kita bisa obrolkan. Tapi maksudnya minimal kalau untuk misalnya dimajuin dikit, marbot-marbot yang ada di sana, misalnya berapa hari tuh? Iya kan? 9 hari. Nah, kalau misalnya bareng untuk makannya, untuk ya dalam tanda kutip kebutuhan fisiknya lah di sana. Oh, Masya Allah. Nanti bisa ngobrol sama saya. Wah, Masya Allah. Jadi dalam tanda kutip nggak usah bohong jajan lah marbot-marbot ke sana. Oh, Masya Allah. Uang makan ntar kita cover lah. tapi jangan Tapi salah. tanggal 12. Iya tapi jangan salah dulu. Kita udah booking tiketnya tanggal Jadi 12. kurang lebih per marbot ini kita punya budget nih 30 juta Per marbot. per marbot. Oh, apa nih umrohnya? Iya. Oke. Tapi ini dari 30 juta itu paket keberangkatan, pembuatan paspor, uang saku, sama biaya nafkah buat istri yang ditinggalin sama anak di rumah. Kurang lebih gitu sih. Tapi plafonnya segitu sih. Plafonnya Iya. segitu. Jadi Plafonnya di segitu. bawah itu untuk tiket untuk umrohnya. Iya, pokoknya 30 juta tuh udah untuk satu orang udah termasuk hal-hal tersebut di atas tadi itu. Uang saku, biaya keberangkatan, uang nafkah yang ditinggalin buat orang-orang yang di rumah. Berarti untuk umrohnya sendiri berapa kisarannya?
Ya, kurang lebih 20-an. 25 ya. 25 ya. Ya, naik SV kita insyaallah. Oh, Masya Allah. Gitu sih. Kita cover uang jajannya lah. Kasih umroh soalnya start from 43 juta. Makanya Itu Ya dia kan? Pak ini tadi. Kita di situ kita Ya, paketnya ya, ya, gitu ya. lah. Nanti ketemunya Takut di salah sana ngomong. ya, Pak, ya. Ketemu sana aja deh. Insyaallah, insyaallah. Marbotnya sama saya ngobrol kalau 12 November tapi Iya, iya, iya. katanya 29 November. 29 Kita udah tiketnya. pulang tuh. main. 12 sampai kapan, Dim? 12 ya 10 hari lah. Berarti 22 ya. 2. Atau 22. bisa diselipin satu marbot bareng kasih solusi berangkat. Gitu kan bisa juga ya. Iya, saya juga tuh. Bisa. Satu marbot yang terbaik kita pilih berangkat bareng kasih solusi. Masya Allah, apalagi jadi bisa ilmunya juga tersalurkan untuk membantu kan mereka kan Iya. marbot-marbot kan juga Betul. pasti ada pengalaman untuk Masya Allah. ngasih arahan, Betul. ilmu yang bermanfaat yang beliau punya gitu kan. Masya Allah. Masya Allah. Ya ini dia nih ya. Jadi semangat wujudkan hadiah impian ini dukungnya banyak banget tuh teman-teman. Waduh, berbagi link juga ya. Iya. Masya Allah, jejak sahabat. Wih, mantap. Dan lain sebagainya. Borneo Flasher juga ya. Selalu Alhamdulillah. Mantap. dari awal. Abangku, Abang Rizal. Dari awal. Keren. Masya Allah. Mantap ya. Selalu membersamai beliau. Yoi. Masya Allah. Kemarin kita laporan sama Bang Rizal. Bang Rizal, terima kasih sudah membersamai Hero dari awal. Kita alhamdulillah dikasih kemudahan, kita berkembang begini. Insyaallah besok kita mau bikin yang ketiga. Kita targetnya adalah memberangkatkan 40 marbot untuk umroh dari hasil donasi. Beliau bilang, Ana berangkatin 1. Wah, Ai. selesai. Beres. Kolash. Bang Rizal terkenal di orang India tuh dia tuh. Iya, terkenal Masya di Allah. India tuh beliau punya program Masya Allah tuh untuk servis HP kan. Nah, Masya Allah. Gitu. Kenapa tiba-tiba ada jadwal Pak Dery di atas? Iya. Gara-gara tadi saya nanyain jadwal 27, 28, 29. Nah, kita balik lagi ke eventnya Boleh, 27, 28, 29. Coba di aduh plus dong, kosong dong. Belum, nggak tahu nih udah kedetek belum? Masih kosong nggak? Mudah-mudahan udah diupdate ya, jangan kosong tapi belum diupdate nih. Mana 28, 29? September. Ini apaan? Itu Oktober. Oktober. Nah, Aduh. Waduh. Perasaan saya nggak enak Waduh nih. tuh. Perasaan saya nggak enak Kopdar. nih. Hah? 27. 29 tuh. Oh iya. Itu yang Ani bilang tadi. Mega Kopdar ya. Kopi darat sama teman-teman UMKM Oh, secara Masya Allah. gratis. Masya Allah. Ratusan orang tuh. Saya buka tuh di sebuah kafe ya. Gitu tempat orang yang mau memberikan tempat dan wadahnya tuh. Itu free gitu. Ilmu yang saya bocorin gimana caranya saya bisa di-invest sama Close the Door Deddy Corbuzier tuh secara free tuh teman-teman. Di sini nih 28. Tapi kan 1 hari kan? Di Kemang jadinya? Enggak 3 hari, 1 hari. 2. Cuma pertemuannya kalau nggak salah sehari kok sehari. Oh. Iya, masih bisa tuh. Masih dong. Masih bisa. Coba bawa lagi. Lelang langsung dari Dery. Yoi. Iya. Bentar di hari terakhirnya. 27, 28, 29. Itu di sana 29-nya di sana. Mana sih? Ini 29. Nah, Kosong kan? Yang merah Tuh. Bisa nih ya, Pas. 29 Bisa ya. dong. Ini udah diupdate belum sama Rizmi manajer saya. Rizmi ya, saya udah yain nih, Mi. Pokoknya awas Mi, jangan sampai enggak nih. Ya boleh di 27, 28, 27 mungkin Jumat kali ya. Iya, Jumat kayaknya ini bakal di sini karena Iya. podcast tuh. 6. Gitu. Sebelumnya mungkin ada teman seperjuangannya Bang Zul, Dimas Jai. Senior ini. Masya Allah. Sama-sama sutradara. Ya, tapi ini mah Anda guru kenal? ini. Anda kenal? Ini guru ini. Masya Jauh Allah. dia. Senior ini. Dengar lihat namanya aja gemeteran. Itu untuk nih Kamis. Masya Kalau beliau di Jumat agak bingung, saya mesti izin Bang Zul dulu nih untuk menghadapi beliau nih. Ya, 28, 29, Sabtunya. Sabtu mana sih? Ya, Ini Sabtu. 28 Sabtu. Ya udah berarti di Ahadnya. 29 insyaallah. Insyaallah. Tolong kosongin. Saya mau bawa saya memanggil buat teman-teman semua untuk ketemuan di sana. Bahasanya apa ya? Lelang ya? Lelang barang-barang saya baik itu internasional maupun lokal dan seterusnya yang sering saya pakai di podcast. Masya Allah. Ya, Kalau itu ya. Allah barik fik. Tolong Dimas cuci dulu sepatu saya. Karena emang bekas emang beneran saya pakai gitu loh. Iya, maksudnya kan baik itu yang saya beli maupun yang saya di endorse gitu kan. Ya, itu kan ada nilainya lah insyaallah. Nah, ntar gampang lah barang-barang saya tinggal saya minta lagi. Ya, 29 mau ketemuan sama saya juga sama teman-teman yang lainnya. Barang-barang saya akan saya lelang di sana. Monggo lah diatur aja nanti. Saya nggak tahu mekanisme gimana.
Bang Zul, mungkin ada teman-teman yang mau menanyakan sistem lelangnya apakah di lead sama teman-teman Hero? Ya, ada Dropbox ada, aja udah saya taruh. nanti kalau untuk lelang kan ada MC-nya ya. Ada MC. Ada MC-nya. Jadi yang dilelang nih memang barang-barang yang sifatnya punya value lah gitu yang dilelang. Nggak Oke. semua barang dilelang. Jadi yang punya value, yang punya history gitu ya, barang-barang yang Ya Derry itu udah history gitu kan. banget tuh. Nih, makanya tadi saya bilang historinya adalah barang-barang kesayangan saya kan kalau kata Om Deddy Kobuzier ketika kamu tampil di dalam showmu, jadikan showmu itu adalah seakan-akan showmu terakhir. Jadi mau nggak mau kan harus benar-benar tampil performa Benar, yang benar. baik gitu kan. Benar. Nah, ini kan Majid, streetwear saya, topi dan seterusnya. Insyaallah. Nah, itu bisa teman-teman itu ya historinya saya banyak istilahnya dapat manfaat baliknya, dapat uang masuknya kan karena memang Ya. dari barang-barang yang saya pakai Benar. kan ke depan tampilan halayak ramai gitu. Nah, itu bisa dibagikan di situ gitu insyaallah. 29 September ya. Insyaallah. 29 September. Kita ketemu di sana teman-teman ya. Insyaallah. Informasi lebih lanjut kita tampilin di bawah nih ya detailnya. Bang Zul, Errol ada yang mau ditambahkan di sini? Ya, terima kasih buat Bang Dery. Kita Sama-sama. ngajak semua teman-teman sekalian kalau kaum muslimin untuk kita kolaborasi dalam dakwah sosial ini. Ya. Ya, baik yang kaya maupun yang bisa dibilang dalam saat ini kurang beruntung. Ya. Kita semua bisa mengambil bagian untuk mendapatkan pahala dari memberangkatkan para marbot dan guru ngaji. Dan insya Allah juga untuk besok kita ada sedekah juga dari Dokter Khitan. Mereka mewakafkan tenaganya sama ilmunya dan alat-alatnya untuk menghitan 20 anak-anak dari sekitar Omote Sando ya, yang dikhususkan bagi anak-anak driver ojek online gitu ya. Wah, Masya Allah. Dan yuk kita sama-sama saling membantu lah untuk mengurangi hisap kita ya. Ayo dong, bareng-bareng ya. Errol gimana, Rol? Ya menambahin dikit mungkin buat warga Tangsel nih karena selama Iya. ini dua event sebelumnya itu kita di Jaksel mulu nih anak Jaksel Oke, banget. iya. Jadi sekarang kita invite warga Tangsel nih yang di sekitar Omote Sando gitu ya untuk ikutan ngirim barang boleh, jualan boleh, datang nanti buat meramaikan eventnya juga boleh. Tadi insya Allah ada apapun yang peran serta kita di event ini insya Allah ada nilai pahala Wih. memberangkatkan marbot dan guru ngaji umroh. Amin. Insya Allah. Siap, Itu, Pak. jadi Paling tadi pas tadi. banget tuh Derry saatnya kembali ke Tangsel. Enggak, ini bukan kampanye, bukan. Saya kecil, saya lahir di Tangsel. Oh gitu, oke. Ini lahir di Tangsel, Baik. habis itu ke Jaksel baru ke Jaktim. Nah, boleh dijadwalin nggak langsung? Mungkin tanggal 29 yang pas part saya Dropbox dan berjumpa dengan teman-teman. Iya. Saya mengakuisisi MC-nya di sana. Oh, boleh banget. MC-nya nggak usah Boleh kerja di situ pas di jam Iya. itu. Siap. Jam berapa? Badasar gimana? Bisa. Serah sih Iya aturannya. memang badasar. Itu pikir di badasar. Karena memang Badasar sampai maghrib. Iya. Nanti saya ngelit di situ. Oh gitu serius ya? Iya dong. Oh, barakallahu fikum. Ayo dong. Allah Masya ibarik fik. Ya. Nah sekalian penutupan nih. Iya. Karena Hero biasanya di sebelum maghrib itu ada penutupan, pembacaan atau pengumpulan nilai donasi yang udah terkumpul, Iya. sekalian menutup acara. Boleh Gitu. saya bersamain juga di situ. Iya. Dan di sana insya Allah besok ada salah satu marbot yang mewakili yang akan berangkat umroh. Terus juga ada orang-orang yang punya kisah-kisah menarik terkait dengan berangkat umroh bersama guru kita juga besok di Bada Asar. Masya Allah. Dan Hero untuk yang ketiga ini kita buka hanya sampai jam 7 malam Bang Diri, nggak sampai 21. Oh berarti jangan di asar. Kalau asarnya ada acara puncaknya. Berarti di Badatur. Puncaknya itu sebelum maghrib persis. Enggak, memang kita juga butuh MC di situ. Jujur. Oh yaudah pas kalau gitu. Iya. Iya pas. Makanya kita Makanya saya harus mewakafkan per jam yang 30 juta saya itu. Iya. Padahal Hero bisa bayar 50 juta. Salah nyebut angka gue. Satu marbot umroh itu, Pak. Oh gitu ya. Ya makanya Iya. saya atur aja jam berapa berarti jam Pada asar. 4 dong. Badasar ya. Setengah 4 ya. Iya. Segituan lah ya. Iya. Boleh. Setengah 4 kita ketemu teman-teman di situ ya. Sekaligus kita nyambung MC-in yang tadi kalau dibutuhkan. Betul. Ya, pasti. Kalau mau pakai yang lain juga monggo lah. Memang nggak dapat pesannya tadi disebutin detailnya. Itu sebenarnya bukan informasi, brief. Briefing lah. Sekalian briefing buat lu kerja nanti ya. Ini brief loh gitu. Aman. loh. Aman Kita ya? gas. Aman ya? Deal dong langsung. Oh, Kita Masya nggak usah Allah. lama-lama Barakallahu buat membantu agama Allah. Masa kita lama-lama. Masya Allah. Insya Allah ketemu ya nanti ya. Tapi datangnya jangan sore doang teman-teman. Iya. Ya jadi mentang-mentang nanti acara puncak bla 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 bla. Datangnya dari pagi kan? Iya. Pagi udah ada acara kan? Jam 8. Tuh, jangan ramaikan dari pagi. Iya. Gitu. Jam 8. Saya pun nanti insya Allah kalau memang bisa pada zuhur di sana kita ke Oh, sana. ada yang menarik dari Hero. Apa tuh? Hero tuh bisa, bukan bisa sih kalimatnya. Bismillah. Itu bismillah bisa mendatangkan orang lebih awal pagi. Jadi pagi itu setiap pagi Hero dimulai dengan kajian dulu.
Jadi sebelum Oh. mulai para tenan, para pengunjung yang datang kita kajian dulu rame-rame pagi Oke, itu. Habis mantap. itu baru pasar Pasar. dibuka. Kok bisa sih mereka datang dari pagi? Banyak barang-barang bagus dengan harga menarik. Kalau datang siang habis. Oh iya, ada triknya nih. Pinter Iya. juga. Anda katanya dari basicnya perfilman, IT. IT. Kok lebih jago daripada Pengalaman gitu. Oke ya, teman-teman ini 272829. Iya, Masya Ya, Allah. datangnya jangan di 29 doang tapi ramaikan di 2728 dan datangnya jangan sore doang, tapi dari pagi juga kita ramaikan. Nah, Masya Allah. Oke, informasi lebih lanjut di Hero Projects ini ada di bawah ini teman-teman ya. Sampai ketemu lagi di Bintaro nanti insya Allah ya. Insya Allah. Alright, terima kasih Bang. Sekali Makasih. lagi. Jazakumullah khair. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Kita kasih solusi.